wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada, para pemerhati kasus Subang yang sangat luar biasa sekali. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya para YouTuber yang sering mewartakan terkait perkembangan kasus Subang saat ini ada waktu untuk bagaimana bisa bertanya kepada Bang Topan. Karena kebetulan Bang Topan dan rekan sedang ada di Subang. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, mungkin kita semuanya di sini para YouTuber pewarta kasus Subang akan mencoba untuk bertanya. Mudah-mudahan pertanyaan kita semua ini dapat mewakili semua pertanyaan para pemerhati kasus Subang. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Bang Yahya Muhammad nih, sepertinya akan bertanya terlebih dahulu. Silakan Bang Yahya. Ya, terima kasih waktunya Bang Heri, dan terima kasih untuk Bang Topan dan seluruh pengacara tim ATS Law yang saya hormati. Baik, Kang, begini, bahwa semua netizen tahu bahwa ada penersangkaan daripada 5 tersangka tersebut. Yang 2 sudah ditahan, yang 3 itu bebas di rumah. Apapun alasannya, nanti saya pengen tahu juga, bahkan netizen juga pengen tahu, kok kenapa sudah ditersangkakan masih bebas berkeliaran asing, bebas keluar gitu ya, nggak ditahan dalam arti ini. Itu kenapa? Dari sisi barangkali Bang Topan sebagai kuasa hukum, kenapa kok bisa ini? Ya, terima kasih. Yang pertama itu. Satu-satu dulu apa langsung? Satu-satu aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman YouTuber yang saya banggakan, terima kasih banyak sudah bela-belain untuk mencari tempat kita menginap, dan kita sekarang bisa berkumpul sama-sama. Kebetulan saya memang malam ini menginap di Subang. Saya dan tim di sini ada Bang Aisyaroni, tim kita, dan ada beberapa tim lagi yang memang tidak ikut untuk tanya jawab ini gitu ya, karena besok itu ada pra rekonstruksi yang sudah diagendakan oleh Polda, dan insya Allah kita besok jam 9 itu sudah sampai ke lokasi atau rumah tempat kejadian. Nah, terkait pertanyaan dari Bang Yahya Muhammad tadi terkait masalah 3 tersangka yang sampai hari ini belum ditangkap atau belum masih bebas di luar, walaupun sebetulnya statusnya wajib lapor. Perlu saya jelaskan bahwa penetapan tersangka yang terpenting yang perlu kita sekarang pahami adalah sudah ditetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan Subang ini. Sementara ini ada 5 orang, yang 2 termasuk klien kami dan tersangka Y itu sudah ditahan, dan yang 3 ini sedang dalam pendalaman. Jadi ketika kepolisian mampu menyelesaikan satu perkara, itu berarti dari motifnya, dari pelakunya, dari kronologis kejadiannya itu sudah sempurna. Nah, kami menduga bahwa sampai hari ini polisi sedang mendalami, dan khususnya untuk menemukan motif pembunuhan ini. Kita ketahui bersama bahwa yang 3 orang tersangka ini adalah tersangka M, tersangka A, dan tersangka A. Semua ini ada kaitan dan hubungan kekeluargaan dengan tersangka Y, yang juga berkaitan juga dengan almarhumah di sini gitu. Sehingga motif ini yang menurut kami ini sedang didalami gitu. Tetapi kami meyakini bahwa sejak penetapan tersangka sampai hari ini yang kami pantau, yang kami monitor, bahwa kepolisian sangat benar-benar serius dan progresnya benar-benar ditingkatkan agar perkara ini cepat selesai. Kita lihat saja nanti perkembangan, mungkin beberapa waktu ke depan si tersangka yang masih wajib lapor untuk bisa ditahan gitu. Karena untuk mencapai P21, perkara dilimpahkan ke kejaksaan, pasti berikut dengan para tersangka atau terdakwa gitu kan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada sebuah kepuasan daripada netizen, sebab
keinginan netizen itu ketika sudah ditersangkakan kan Benar. inginnya ditahan. Betul. Artinya adalah sebuah keadilan ketika dua orang tersangka itu sudah ditahan, maka yang ketiganya mestinya ditahan. Iya. Apalagi kemudian yang tiga tersebut seperti berita yang beredar bahwa sudah dikatakan disebutkan oleh Danu tersebut ya bahwa Iya. mereka adalah bagian juga daripada gerombolan tersebut. Betul. Harapan netizen memang itu secepatnya segera ditahan sebenarnya Iya. itu sih. Saya setuju, dan kita semua ini berharap, sebetulnya bukan berharap ditahan, tetapi berharap kasus ini segera selesai. Siap. Penetapan tersangka saat ini ada 5, ya kita berdoa semoga tuntas motif ini tuntas motif ini ditemukan. Apabila mungkin ada tersangka lebih dari 5, ya kita berharap ini semuanya tuntas gitu ya. Dan yang 3 ini kan itu tadi seperti yang saya sampaikan sedang dalam pendalaman yang serius, karena saya menduga bahwa 3 ini benar-benar terkait dan benar-benar ada dalam pada saat kejadian pembunuhan gitu. Dan ini kan disesuaikan semua nih, disesuaikan sama penyidik gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa tersangka ini juga ada sampai hari ini infonya belum mengaku atau apa dan lain-lain ya kan. Jadi pasti saya yakin penyidik ingin segera membuktikan sehingga mau ngaku nggak ngaku tidak terbantahkan bahwa penetapan tersangka sudah sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Jadi sudah sesuai alat bukti, sesuai hasil uji lab, sesuai kronologi, sesuai saksi-saksi dan lain-lain. Itu Bang ya. Baik, yang kedua Bang ya, mohon izin ya sekali lagi bahwa begini, berita sudah menyebar kemana-mana di media cetak maupun elektronik bahwa ada kuasa hukum sebelah menyatakan bahwa klien Bang Taufan itu memang berbohong sebenarnya, dan bahkan dibuktikan oleh kliennya beliau itu bahwa keempatnya itu tidak mengaku sampai sekarang. Ya, bagaimana pendapat Abang bahwa klien Abang dikatakan sampai saat ini itu berbohong, dusta? Yang mengatakan bahwa klien kita berbohong itu dari tersangka lain. Gitu ya. Kita menghantarkan Danu mengakui apa yang dialami, apa yang dilakukan sesuai instruksi, itu bukan ke media, tetapi itu langsung ke penyidik kepolisian. Sehingga setelah Danu menyampaikan ini, Danu menjalankan proses yang namanya pengambilan berita acara atau pemeriksaan, gitu ya. Setelah diperiksa Danu sekian belas jam sampai jam 1 kalau nggak salah ya, jam 1-an. Nah itu yang kita lihat bahwa polisi segera melakukan penjemputan. Artinya kalau kita bisa artikan bahwa polisi sudah menyesuaikan apa yang disampaikan oleh Danu dengan apa yang dimiliki oleh kepolisian gitu loh. Sehingga menurut saya kalimat yang dilemparkan oleh PH tersangka Y bahwa Danu berbohong, ya kita kembalikan lagi ke polisi gitu loh. Karena orang menyatakan sesuatu dan sesuatu itu adalah tidak benar atau bohong, berarti belum sampai ke media Danu sudah disangkakan atau dijerat dengan pasal-pasal baru oleh kepolisian kan gitu. Nah, buktinya sampai hari ini polisi tetap berjalan, bahkan olah TKP, prarekonstruksi terus berjalan, bahkan besok ada agenda prarekonstruksi lagi gitu kan. Artinya ya kami menduga kuat bahwa apa yang disampaikan Danu insya Allah itu adalah yang sebenar-benarnya terjadi gitu. Oke, siap. Menambahkan sedikit, mohon maaf Pak izin, bahwa kan dari pengakuan yang sudah ada, dari pengakuan Danu tersebut yang klien Bapak, kemudian kita kombinasikan atau sesuaikan dengan pernyataan Direktur Krimum ya Pak ya, ketika kemarin ada di TKP itu, ketika ditanya oleh banyak wartawan katanya begini, apakah ada kesesuaian antara keterangan Danu atau yang dibongkar oleh Danu pada Polda, lalu beliau menjawab itu alhamdulillah ada katanya. Nah, tetapi sebagian yang lain misalkan termasuk daripada PH sebelah itu dinyatakan kekeh, kliennya itu tetap bukan bagian daripada pelaku. Apakah dengan kekehnya
mereka bukan dari bagian dari pelaku akan meringankan suatu hukuman. Izin itu Pak. Nah, sebentar, mengingat ini ada kucing, ya saya jadi teringat kejadian tanggal 19. Iya. Oh, ada kucing gitu ya. Iya. Silakan Bang Ahid yang menjawab. Tapi ini Saya kucing menarik mau banget ya. kucing dulu ya kan. Seneng sama Pak Tovan kucingnya nih. Baik, saya lanjut ya, Ya. Bang Yahya. Bahwa memang pernyataan dari Pak Dir gitu, Dirkrimum itu memang betul loh. Ketika olah TKP itu memang ada persesuaian antara keterangan Danu dengan bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa penetapan kelima tersangka itu bukan semata-mata atas pengakuan Danu saja, tapi ada persesuaian antara bukti yang dimiliki pihak kepolisian dengan keterangan yang diberikan oleh Danu pada saat itu gitu. Jadi menurut kami sudah clear sampai saat ini, sudah tuntas bahwa memang ini sudah jelas tindak pidananya dan sudah jelas siapa pelakunya gitu. Tinggal memang pengembangan itu yang memang harus dilakukan gitu loh. Jadi seperti itu kira-kira apa Kang Yahya gitu. Siap, siap Bang. Terima kasih. Barangkali yang lain silakan. Oke.